Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Risa Yaria Merkuri. Kali ini saya dapat tugas untuk membuat materi tentang aneka. Apa sih aneka itu? Aneka itu kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Lebih jelasnya, simak pembahasan berikut ini ya. Akuntabilitas. Di sini kita akan membahas konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks dan menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Kita kadang salah mengartikan antara akuntabilitas dan responsibilitas. Memang sedikit mirip, tapi ada perbedaannya. Kita mulai dari pengertiannya ya. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi akuntabilitas lebih merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Sebagai calon aparatur sipil negara, amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor kelompok dan pribadi. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Selanjutnya, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu, kelompok, institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Selanjutnya, akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut berupa penghargaan atau sanksi. Ketika salah, dia diberi sanksi. Ketika memiliki prestasi, diapresiasi. Selanjutnya, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam pendekatan akuntabilitas bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penempatan sumber daya yang tepat dan evaluasi kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal sendiri adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ada beberapa tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi, memainkan peran
peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporannya dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas ada beberapa. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan. Selanjutnya ada akuntabilitas proses atau proses accountability. Akuntabilitas proses ini terkait dengan pertanyaan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecakupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya ada akuntabilitas program atau program accountability. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal dan waktu yang lebih cepat. Ada juga akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Selanjutnya ada kontrak kinerja. Semua PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Selanjutnya ada laporan kinerja, yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Menciptakan lingkungan kerja yang accountable. Gimana sih caranya untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan penting yang dalam menciptakan lingkungannya. Selanjutnya, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholder. Tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dalam responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Selanjutnya ada keadilan. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasi. Selanjutnya ada kepercayaan. Lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Kejelasan. Fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Konsistensi.
Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak accountable akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi. Informasi publik terbagi dua kategori, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan informasi yang dikecualikan. Akses informasi yang hampir berlaku di seluruh negara di dunia, antara lain Maximum Access Limited Exemption atau disingkat MEL, ada juga permintaan tidak perlu disertai alasan, ada juga mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat, nilai dan daya guna suatu informasi saat ditentukan oleh konteks waktu. Selanjutnya, informasi harus utuh dan benar. Informasi yang diberikan kepada pemohon haruslah informasi yang utuh dan benar. Jika informasi tersebut tidak benar dan tidak utuh, dikhawatirkan menyesatkan pemohon. Selanjutnya, informasi proaktif dan perlindungan pejabat yang beritikat baik. Praktek kecurangan dan perilaku korup. Praktek kecurangan dapat diartikan sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya kecurangan yang disengaja. Apa sih biasanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan aparatur sipil negara? Salah satunya penggunaan sumber daya milik negara. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan dan sedang laksanakan dan akan dilaksanakan. Data informasi yang disimpan dan digunakan juga harus relevant information, yang dapat diartikan sebagai data dan informasi yang disediakan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Selanjutnya, informasi juga harus reliable information, yang artinya informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak bias. Selanjutnya, understandable information, sebagai informasi yang disajikan dengan cara yang mudah dan dapat dipahami oleh semua orang, bahkan orang awam sekalipun. Informasi juga harus comparable information, yang dapat diartikan sebagai informasi yang diberikan dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Ada juga konflik kepentingan. Ada dua jenis umum konflik kepentingan. Yang pertama keuangan, yang kedua non-keuangan. Bagaimana sih jadi PNS yang akuntabel? Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas yang pertama kepastian hukum, yang di dalamnya ada profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas moral dan pertanggungjawaban pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Apa yang diharapkan dari seorang PNS? ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, komitmen, integritas, moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan melaksanakan tugas serta profesionalitas jabatan.
Oke, kita akan lanjut ke pokok bahasan berikutnya, yaitu nasionalisme, yang di dalamnya terkandung nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan rakyat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Negara kita bebas memilih apa saja agama yang ingin dianut dan dapat melaksanakan ibadah tanpa gangguan. Selanjutnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia bahwa dunia harus dibangun berdasarkan kesederajatan antar bangsa. Dalam hal ini, semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan. Belum disebut sebagai seorang yang nasionalis jika ia belum menunjukkan jiwa kemanusiaan. Dan juga selalu memuliakan hak asasi manusia. Persatuan Indonesia menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, rasa cinta tanah air, mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Semua keputusannya diambil berdasarkan musyawarah. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara berhak atas pendidikan, pekerjaan, hidup layak, kesehatan, dan menikmati fasilitas umum lainnya. Selanjutnya ada etika publik. Etika publik refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku tindakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Jadi apa saja kode etik aparatur sipil negara? Berikut adalah kode etik aparatur sipil negara, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, menjalankan tugas secara profesionalitas dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan,
meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dimensi etika publik, ada dimensi kualitas pelayanan publik, ada dimensi modalitas, ada dimensi integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Perilaku pejabat publik. Untuk mendukung terwujudnya good governance dalam reformasi birokrasi ada 8 area. Perubahan yang harus dilakukan seluruh kementerian atau lembaga pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan pelayanan publik. Berikut adalah bentuk kode etik dan implikasinya. Dalam menjalankan tugas kita harus mentaati aturan atau SOP yang berlaku. Penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Pertama-tama, hendaknya dipahami bahwa setiap jabatan dalam organisasi publik mengandung implikasi kekuasaan. Kekuasaan itu dimiliki oleh setiap pejabat di dalam setiap jenjang organisasinya. Penggunaan kekuasaan, legitimasi kekuasaan. Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Legitimasi sosiologis, proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagaimana besar kelompok sosial setuju bahwa seorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Selanjutnya ada legitimasi etis. Norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Konflik kepentingan. Ini konflik kepentingan sebisa mungkin untuk kita hindari ya. Pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan secara rinci dapat dijelaskan dalam berbagai bentuk perilaku sebagai berikut, yaitu aji mumpung. Selanjutnya menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan informasi rahasia, loyalitas ganda. Itulah beberapa hal yang harus kita hindari. Selanjutnya komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan layanan aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan kepuasan masyarakat. Ada efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Selanjutnya ada komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Fungsi utama ASN adalah pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya adalah anti korupsi. Korupsi sendiri adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Banyak sekali dampak negatif dari korupsi, dari ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegak hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan dampak kepada kerusakan lingkungan. Sebenarnya kita bisa melakukan pencegahan terhadap korupsi dengan menerapkan 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Sekian materi aneka dari saya. Mohon maaf jika ada salah, dan tetap lakukan prokes ya dengan menerapkan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan,
dan salam sehat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.